Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yoni Kartika. Kembali lagi bersama saya Yoni Kartika MPME 1D018034. Baiklah, di sini saya sudah mendapatkan hasil analisis saya menggunakan aplikasi Shazam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang interferensi hasil analisis regresi linear yang dengan metode OLS. Baiklah, di sini kita langsung saja membuka hasil yang saya dapat tadi menggunakan aplikasi Shazam. Baiklah, di sini terdapat analisis yang sudah saya analisis pakai aplikasi Shazam. Selanjutnya, di sini sudah kita mendapatkan tabel saji, di mana tabel saji ini terdiri variabel name, coefficient, di mana variabel name itu terdapat konstantan, luas lahan, jumlah pupuk, intisida, tenaga kerja, R squad, F hitung. Di sini ada koefisien. Sebelumnya di sini ada persamaan, yaitu persamaan YT sama dengan B0 sama dengan B1X1T ditambah B2X2T ditambah B3X3T ditambah B4X4T ditambah ET. Baiklah, langsung saja kita masuk ke R squad. Di sini adalah R squad, di mana R squad ini digunakan seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel X secara simulat atau bersama-sama terhadap variabel Y. Baiklah, selanjutnya nilai dari R squad ini kita pindahkan ke tabel saji, di mana di tabel saji ini tadi R squad-nya yaitu 0,7296. Nilai ini artinya model ini yang kita gunakan dapat menjelaskan hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 0,7296. Sisanya model yang kita gunakan tersebut dipengaruhi variabel-variabel lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam tabel. Maka dari itu setiap persamaan variabel-variabel diakhiri dari ET atau kode ET, di mana ET ini sebagai simbol bahwa persamaan yang kita buat memiliki potensi variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model tersebut. Di mana di sini variabel yang kita masukkan antara lain luas lahan, jumlah pupuk, insektisida, tenaga kerja. Di mana di sini ada nilai X2, di mana X2 ini yaitu jumlah pupuk. Di mana jumlah pupuk pengaruh nilai S2 atau jumlah pupuk terhadap nilai YT, nilai produksi usaha tani jambu air, itu fungsi dari R squad. Selanjutnya kita masuk ke nilai uji F, di mana kita sudah mendapatkan di sini nilai uji F. Nilai uji F merupakan salah satu bentuk uji statistik yang ada di dalam ekonomi metrika, berbeda dengan uji T, menganalisis pengaruh masing-masing variabel X terhadap variabel Y. Untuk uji F, kita ingin mengetahui bagaimana pengaruh keseluruhan variabel independen yang kita gunakan terhadap variabel dependen. Untuk uji F, kita ingin menganalisis bagaimana pengaruh terhadap X1, X2, X3, dan X4 terhadap variabel Y. Pengujian nilai F ini sama dengan uji T. Kita menggunakan kriteria yang sama untuk jika F hitung lebih besar terhadap F tabel, maka tolak H0 diterima H1. Sebaliknya, jika F hitung lebih kecil terhadap F tabel, maka terima H0 tolak H1. F dipindahkan. Nilai F di sini kita sudah kembali lagi ke sini, di mana nilai di sini ada vertical fluid of F, di mana di sini kita menggunakan yang 5% signifikan levelnya.
di mana di sini ada nilai di sisi sebelah kiri. Di sini ada F1 dan F2, di mana F1 ini terdiri dari angka 1 sampai angka 20, di mana F1 ini nilai F1 sering disebut dengan def pembilang atau independen yang kita gunakan dikurangi 1. Sedangkan untuk F2 ini nilainya 1 sampai 1000. Di mana F2 ini sering disebut dengan def penyebut, yaitu artinya jumlah observasi dikurangi nilai independen kita. Di mana F1 ini kita menggunakan angka 2 ini. Angka 2. Sedangkan F2 ini jumlah observasi dikurangi nilai independen, di mana observasi saya yang saya gunakan itu 30 observasi, sedangkan untuk variabelnya saya gunakan 4 variabel, artinya 30 dikurangi untuk yang V2 itu yaitu jumlah observasi dikurangi nilai dependen, di mana saya menggunakan observasinya 30, sedangkan dependennya saya menggunakan 4 variabel dependen, yaitu artinya 30 dikurangi 4 sama dengan 26, di mana sudah kita mendapatkan nilai F-nya ini 26, yaitu 3,37. Artinya dari ini adalah T tabelnya sama dengan T tabel 5% sama dengan 3,367. Baik, kita langsung letak di sini. Maka kita ketahui bahwa uji F di sini di mana bahwa F hitung nilainya lebih besar dari F tabel. Maka dalam artian ini F hitung lebih besar terhadap F tabel, maka tolak H0 diterima H1. Dan selanjutnya kita menggunakan uji statistik atau uji T, di mana kita ketahui kita menggunakan uji T-nya itu luas lahan. Di sini terdapat sudah ada uji T tabel, T hitung. Di sini ada T hitung untuk luas lahan, T hitungnya ada 2,491. Di mana kita ketahui kalau di sini untuk uji T kan di sini sudah kita seperti minggu kemarin, di mana saya menggunakan observasinya 30, di mana untuk uji T ini 30 jumlah observasi dikurangi jumlah dependen dikurangi 1, di mana 30 dikurang 4 dikurang 1 itu sama dengan 25. Baiklah, di sini kita mengambil yang subtitle test yang 5%, di mana tandanya artinya 25, tandanya di sini kita mendapatkan 2,0060. Kita kembalikan lagi. Tadi kan sudah kita dapat untuk variabel luas lahan. Di sini T tabelnya, T hitungnya ada 2,9491, sedangkan untuk T tabelnya 2,060. Maka dari itu T hitung lebih besar dari T tabel. Lebih besar dari T tabel. T hitung lebih besar terhadap T tabel, maka tolak H0 diterima H1. Maka di sini luas lahan berpengaruh terhadap jumlah produksi usaha tani jambu air. Selanjutnya di sini kita menggunakan
F2 yaitu jumlah pupuk. Dimana kita dapatin di sini adalah T hitungnya itu di sini ada 3,002. Dimana untuk T tabelnya tadi yaitu 2,060. 2,60 tadi kan kita mendapatkan dari sini. Dari sini. Maka bahwa T hitung lebih besar dari T tabel. T hitung lebih besar terhadap T tabel, maka tolak H0 diterima H1. Maka di sini jumlah pupuk yang diterima, jumlah pupuk di sini berpengaruh besar terhadap jumlah produksi usaha tani jambu air. Selanjutnya kita menggunakan di sini F3. F3 ini adalah insektisida. Di sini T hitungnya ada min 0,9271. Sedangkan T tabelnya tadi 2,060. Maka bahwa T hitungnya lebih kecil terhadap F tabel, maka terima H0 tolak H1. Maka di sini kita dapat artikan insektisida berpengaruh kecil terhadap jumlah produksi usaha tani jambu air. Selanjutnya X4 atau di sini adalah tenaga kerja, di mana T tabelnya T hitungnya adalah 0,736. Maka T tabelnya tadi adalah 2,060. Maka kita dapat artikan bahwa T hitungnya lebih besar terhadap T tabel, maka tolak H0 terima H1. Maka dari itu tenaga kerja yang di sini berpengaruh besar terhadap jumlah produksi usaha tani jambu air. Baiklah, sampai situ saya jelaskan. Saya terima kasih. Maaf apabila videonya kurang menarik atau apa. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.